siang Bu Triani dan selamat siang Pak Nur Aziz. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Oke, Bu Triani, hari ini Bu Triani akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya Bu. Bagaimana? Sudah siap Bu Triani? Sudah siap Bu. Oke, baik Bu Triani. Jadi sebelum Bu Triani nanti melakukan kegiatan coaching, saya di sini sebagai observer. Jadi dalam pelaksanaan coaching nanti akan ada 3 tahapan yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Yang pertama adalah pra-observasi, kegiatan yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah kegiatan pasca observasi. Nah, pada proses coaching hari ini, saya sebagai pengamat ada beberapa poin yang akan saya amati. Di antaranya saya akan mengamati jalannya alur tirta. Apakah selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan tirta atau belum. Kemudian berhubungan dengan tugas tersebut, tugas saya sebagai observer, juga nanti dalam kegiatan coaching nanti ada 3 kompetensi yang harus dilakukan. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berikut. Nah, kira-kira dari 3 kompetensi tadi, kompetensi apa yang ingin Bu Triani tingkatkan? Kalau saya lebih di bagian present ya Bu, karena kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching yang tentunya sulit mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Seperti itu Bu. Baik, jadi Bu Triani di sini merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan ya Bu Triani. Iya Bu, betul sekali. Saya berharap Bu, terakhir Bu, apa indikator yang Bu Triani ini dapatkan dari kegiatan coaching ini? Saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi coaching. Seperti itu. Baik Bu Triani. Nah, semoga nanti coaching kali ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan mempersilahkan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observernya adalah saya. Nanti saya akan mengamati kegiatan coaching yang Bu Triani lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan meningkat dengan baik atau masih seperti biasa. Seperti itu Bu Triani. Selanjutnya saya serahkan pada Bu Triani untuk melakukan kegiatan coaching pada Pak Nur Aziz sebagai coaching. Silakan. Baik Bu Lisa, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang Pak Nur Aziz. Selamat siang Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tapi sebenarnya saya galau Bu. Apa yang membuat Pak Nur Aziz ini merasa galau? Di bulan ini banyak kegiatan di luar sekolah Bu yang saya ikuti, seperti ada rapat, terus rakor, pelaksanaan lomba, terus sehingga saya sering meninggalkan murid Bu. Nah, pada saat saya itu masuk kelas saya itu sangat ramai sekali Bu, dan terutama anak-anak laki-laki itu seperti full energi, yang mana anak itu kurang fokus dan belajarnya Bu. Itu. Oh begitu ya Pak. Jadi anak kurang fokus dalam belajar kita. Nah, kira-kira dari yang akan kita obrolkan hari ini, apa yang ingin Pak Aziz dapatkan? Saya itu Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas dengan murid Bu ya. Saya itu juga saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu, seperti itu Bu. Bagus sekali. Apa
apa tujuan Anda dalam meningkatkan kompetensi tersebut, Pak Aziz? Di sini Bu, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa Bu. Siswa saya itu dalam pembelajaran sangat happy dalam mengikuti pembelajaran, terus bisa aktif dalam pembelajaran, serta suasana kelas itu yang kondusif Bu. Siswa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi Pak Aziz itu ingin di kelasnya itu dalam pembelajaran itu suasana kelasnya itu kondusif, mengikuti pembelajaran dengan baik gitu ya Kak. Ya, ya, Nah, ya. apa yang sudah Pak Nur Aziz lakukan untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas tersebut? Di sini sebenarnya saya sudah menggunakan cara-cara Bu untuk mengatasi hal tersebut dengan merubah posisi tempat duduk, terus kemudian saya juga menggunakan ice breaking, tetapi konsentrasinya itu paling hanya bertahan 5 menit Bu, kemudian kembali rame lagi gitu. Terus saya sudah pakai strategi tapi masih belum juga efektif. Nah ini bagaimana caranya kelas saya ini bisa kondusif Bu gitu. Oh, sebenarnya Pak Nur Aziz itu sudah menerapkan strategi ya Pak Nur Aziz ya, Bu, seperti itu sudah ya. Bu ya. Mungkin masih ada hal yang lain yang Pak Aziz lakukan selain itu mungkin? Ya Bu, pada waktu kemarin itu saya sudah berupaya untuk menggunakan metode dengan media video pembelajaran itu Bu, dengan saya menampilkan gambar-gambar dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Terus ada beberapa anak yang memperhatikan. Terus tapi masih juga ada beberapa siswa yang sibuk dengan sendirinya Bu gitu. Oh, jadi Pak Aziz itu sudah menggunakan video juga ya ternyata ya. Nah sudah menggunakan gambar-gambar, tetapi masih ada siswa yang sibuk gitu ya Pak. Iya Bu. Nah Pak Aziz, apa yang menjadi tantangan Anda dalam meningkatkan kompetensi mengelola kelas tersebut? Gini Bu, saya itu masih kesulitan Bu ya, kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara itu terutama, yang siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Jadi dia itu siswanya berbicara sendiri gitu, dan anak yang aktif dalam pembelajaran itu Bu, saya masih merasa kesulitan. Kesulitan Pak. Ya. Nah kira-kira menurut Pak Aziz, apa yang menyebabkan siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung, Pak? Mungkin menurut saya itu Bu bisa karena mereka itu tidak memahami materi, itu yang pertama. Terus materi yang saya sampaikan itu mungkin murid tidak memahaminya. Terus yang kedua mungkin murid-murid itu merasa bosan gitu Bu. Murid-murid merasa bosan, terus hanya ingin menarik perhatian saya di kelas itu masih masih kesulitan Bu. Ya, itu. Oh, jadi begitu ya Pak. Iya. Nah, sekarang apa yang Pak Nur Aziz butuhkan untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas tersebut, Pak? Saya di sini akan memunculkan strategi Bu ya. Jadi strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Itu nanti saya akan membutuhkan strategi seperti itu Bu. Berarti strategi itu yang perlu Pak Aziz butuhkan dalam mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung ya Pak. Nah, Pak Aziz, apa rencana yang akan Pak Aziz lakukan sebagai solusi dalam meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas serta mengatasi murid-murid yang kurang kondusif di kelas? Oke Bu,
Di sini saya akan menggunakan metode yang bervariasi Bu. Yang pertama yaitu salah satunya itu dengan cara menggunakan speaking, yang mana ini membuat kesepakatan. Terus yang kedua membuat kesepakatan kelas yang harus disepakati oleh guru dan murid. Nah, terus itu kita akan membangun budaya yang positif Bu di kelas yang saya ajar itu. Gitu. Bagus sekali ya solusi dari Pak Aziz tadi yang ingin menggunakan metode yang bervariasi ya Pak tadi ya Pak. Gitu, Kemudian menggunakan speaking, terus membuat juga kesepakatan kelas yang disepakati guru dan murid juga akan membangun budaya positif seperti itu ya Pak. Nah sekarang mungkin masih ada strategi yang lain lagi yang Pak Aziz lakukan misalnya yang lain Pak? Mungkin di sini saya dulu itu pernah sedikit mendengar tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu, yang mana di sini pembelajaran itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kalau tidak salah, pembelajaran ini dilakukan sesuai dengan gaya belajar murid. Jadi saya akan mencari informasi lebih tentang pembelajaran diferensi ini sehingga nanti saya bisa menerapkan dalam pembelajaran saya di kelas terutama. Oh iya, berarti Pak Aziz nanti akan menggali strategi tentang pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya Pak? Sekali Pak. Nah, dari mana Pak Aziz itu bisa memperoleh informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi Pak? Saya akan berusaha untuk mencari informasi yang pertama yaitu lewat internet Bu, internet. Selain itu saya juga akan bertanya dengan rekan sejawat di sekolah saya. Oh iya, berarti akan mencari informasi itu melalui internet, kemudian juga akan bertanya dengan rekan sejawat seperti itu ya, ya Pak. Nah, Pak Nur Aziz itu luar biasa loh strateginya dalam upaya meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas. Luar biasa sekali. Terima kasih. Nah, sekarang Pak Nur Aziz, kapan memulai langkah-langkah dalam melakukan strategi tersebut? Saya melakukan strategi tersebut saya secepat mungkin Bu. Secepat mungkin saya akan mencari informasi ya. Saya akan secepat mungkin mencari informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi itu Bu. Secepat mungkin Bu saya lakukan. Secepat mungkin ya Pak. Secepat mungkin ya. Mungkin Pak Nur Aziz mempunyai target tertentu gitu. Kalau target saya itu dalam 1 atau 2 minggu Bu, itu dari sekarang Ibu ya. 1 sampai 2 minggu dari sekarang itu target saya itu saya akan berusaha belajar, saya akan mencari informasi tentang apa itu pembelajaran diferensiasi sehingga bisa langsung saya terapkan nantinya dalam pembelajaran di kelas saya terutama gitu. Oh iya, Pak Nur Aziz berarti targetnya itu 1 sampai 2 minggu dari sekarang ya Pak. Iya, akan berusaha belajar dan mencari informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi sehingga bisa langsung diterapkan dalam pembelajaran. Bagus sekali Pak Nur Aziz. Nah, baiklah Pak Nur Aziz ya. Terima kasih untuk obrolan yang asik di siang ini Pak Nur Aziz. Semoga obrolan kita ini membawa manfaat bagi Pak Nur Aziz dan juga saya. Saya tunggu kabar dari Pak Aziz tentang pembelajaran yang sudah diterapkan di kelas. Nanti saya tunggu pokoknya. Nanti kemajuannya seperti apa nanti saya tunggu ya Pak informasinya ya Pak. Itu terima kasih Pak Nur Aziz. Selamat siang
ya. Iya, Bu. Sampai jumpa di lain waktu. Iya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Pak, terima kasih. Demikian tulisan coaching yang saya lakukan dengan Pak Nur Aziz sebagai coaching. Ya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bu Lisa. Oke, terima kasih Bu Triani sebagai coach, kemudian terima kasih juga Pak Nur Aziz sebagai coach. Luar biasa sekali ya percakapan coachingnya pada siang hari ini. Nah, jadi dari pengamatan yang saya lakukan Bu Triani, jadi percakapan coaching yang Bu Triani lakukan tadi sudah melakukan percakapan dengan alur tirta. Nah, di mana sudah terlihat tujuan, yaitu dengan menanyakan harapan dan keinginan Pak Nur Aziz dari percakapan tadi. Kemudian juga ada tahapan identifikasi yang juga sangat jelas dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga menimbulkan ide-ide baru sebagai solusi dari Pak Nur Aziz. Kemudian tahapan berikutnya adalah rencana aksi, di mana tadi sudah muncul pertanyaan terlihat dari Bu Triani menanyakan target yang ingin dicapai oleh Pak Nur Aziz. Kemudian yang terakhir juga terdapat alur tanggung jawab dari beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan Bu Triani seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan terhadap Bu Triani sebagai coach. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Triani setelah melakukan percakapan coaching hari ini? Saya merasa senang Bu. Perasaan saya sangat senang, luar biasa, ya, sehingga dapat memperoleh informasi dari Pak Nur Aziz itu sendiri. Seperti itu. Iya. Kemudian Bu Triani, pertanyaan selanjutnya, dari observasi yang saya lakukan tadi, menurut Bu Triani selaku coach, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi Bu Triani? Iya Bu. Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coaching dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang telah dibuatnya. Oke, baik. Jadi untuk rencana aksinya dan solusi nanti akan Pak Nur Aziz lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Pak Nur ya. Iya Bu. Luar biasa. Kemudian Bu Triani, tadi di awal Bu Triani menyampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh. Nah, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Triani? Begini Bu, saya tadi mengembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang baik sehingga coaching dapat lebih terbuka dan memunculkan solusi-solusi dari permasalahannya. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi Bu Triani tadi sudah melakukan present atau kehadiran penuh sehingga dapat memperhatikan apa yang ingin disampaikan Pak Nur Aziz dengan penuh perhatian dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Nur Aziz bisa menyampaikan ide-ide atau solusi yang diberikan. Seperti itu ya Bu Triani ya. Iya Bu Lisa. Oke, sangat luar biasa sekali Bu Triani. Saya mungkin dari kegiatan coaching kita hari ini dengan Bu Triani sebagai coach dan Pak Nur Aziz sebagai coach sudah berjalan dengan baik dan lancar. Ternyata banyak hal-hal atau pelajaran yang bisa kita ambil dalam kegiatan coaching ini. Seperti itu ya Bu Triani ya. Iya, Semoga bisa. kedepannya kegiatan ini bisa memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Iya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam kegiatan ini banyak kata-kata
saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.